Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat-dekat kemari, Ustaz. Dekat-dekat. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dan tak lupa juga kita menyampaikan salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan seluruh hidup beliau untuk mengajarkan kebaikan kepada umat manusia agar manusia selamat dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dan terus bersemangat membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan mentadaburi serta mempelajari isi kandungannya, kemudian juga bersemangat mengamalkan dan mengajarkan dan mendakwahkan kembali isi dan kandungan Al-Qur'an baik kepada keluarga kita ataupun kepada orang lain. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita melanjutkan bacaan pada Quran surah Al-An'am. Silakan dibaca ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ya, satu itu dulu. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ya. Nah, ini ayat yang perlu kita tadabburi dengan baik, ya. Ayat yang berisi penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inni sesungguhnya aku wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi, kepada Tuhan yang telah fataras samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan muslimah, aku mengikuti jalan yang lurus, aku menyerahkan diriku muslimah, hanifa, jalan yang lurus, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk ke dalam orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala.
ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kepada baginda Nabi, mengisahkan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim berdiskusi atau berdebat dengan kaumnya. Seperti yang kita sebutkan kemarin, bahwa sebagian para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat dari 76 sampai 78 itu ya adalah disebutkan arada qiyamal hujjah ala qaumihi. Jadi ayat itu adalah ayat yang dijadikan sebagai hujjah atau argumen itu, argumen yang ada dalam ayat tersebut adalah argumen Nabi Ibrahim ketika mendebat kaumnya. Yang sebagian mereka menyembah bintang, sebagian menyembah bulan, sebagian menyembah matahari. Dan Nabi Ibrahim menjadikannya sebagai hujjah bahwa apa yang mereka sembah itu tidak layak disembah. Kenapa? Karena bintang terbit kemudian tenggelam. Bulan, walaupun dia lebih besar dari bintang dan cahayanya lebih terang dan lebih memperindah alam semesta, tapi juga dia tenggelam juga. Nah, begitu juga matahari. Dan matahari itu tentu akbar, lebih besar daripada bintang, lebih besar juga daripada bulan. Cahayanya juga lebih terang. Tapi dia juga mengalami hal yang sama dengan bintang dan bulan, yaitu tenggelam. Artinya dia mengalami apa yang disebut dengan al-huduth. Al-huduth itu artinya perubahan. Al-huduth artinya perubahan. Dan dalam argumentasi Nabi Ibrahim bahwa hal-hal yang mengalami huduth itu tidak pantas dan tidak bisa dipertuhankan atau tidak bisa disembah karena dia huduth. Karena kalau dia huduth berarti dia sama dengan kita, sama-sama makhluk. Ya. Sama-sama makhluk. Dan tidak boleh makhluk menyembah makhluk yang lain. Karena makhluk tidak diperintahkan untuk menyembah makhluk yang lain. Tapi makhluk diperintahkan untuk menyembah Khaliq. Dan Khaliq itu tidak boleh bersifat huduth. Dia tidak tidak diterpa sifat huduth atau tidak tidak disentuh oleh sifat huduth. Karena yang disembah itu dia harus tetap tidak berubah. Dikenal dengan qayyum. Hayyun qayyum, dia tetap hidup dan tetap tidak mengalami perubahan, tidak tidur, tidak terbit, tidak tenggelam, tidak hilang, dan tidak muncul. Nah, itulah yang disebut dengan Al-Khaliq dan pantas disembah. Dan itu sudah difirmankan dalam Al-Quran bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah yang menciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak ciptakan jin dan manusia
kecuali menyembah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi kita itu disuruh menyembah yang menciptakan kita, bukan disuruh menyembah makhluk. Nah, kalau kita menyembah makhluk berarti sudah penyimpangan, sudah penyelewengan terhadap penyembahan. Makanya Nabi Ibrahim atau mendeklarasikan di sini bahwa semua yang disembah oleh kaumnya itu tidak pantas disembah. Ya. Makanya dalam ayat yang ke-78 itu, ya, di akhirnya beliau mengatakan, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ya, ayat sebelum yang tadi, sebelum ini wajjahtu. Apa katanya? Hai kaumku, inni bari, saya berlepas diri, aku berlepas diri. Mimma tusyrikun, dari apa-apa yang kalian persekutukan. Maksudnya dalam tafsir ini, ay minal asya' allati taj'alunaha syuraka'a lillahi wa ta'budunaha. Apa yang disebut dengan mimma tusyrikun? Ay minal asya', dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu allati taj'alunaha syuraka'a lillah. Segala sesuatu yang kalian jadikan sebagai sekutu untuk Allah Azza wa Jalla. Wa ta'budunaha, dan kalian sembah sekutu-sekutu tersebut. Jadi semuanya, baik bintang, matahari, bulan, api. Karena Nabi Ibrahim itu lahir di Babilonia, dan Babilonia itu juga tempat orang yang menyembah api dulu. Seperti yang disebutkan dalam kisahnya siapa? Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Jadi di daerah situ, daerah yang suka menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Ya, sejak zaman Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, mimma tusyrikun, dari apa-apa. Ya. Ma di sini adalah ma mausulah. Ya, disebutkan ma mausulah yang artinya alladzi, ya. Atau ma masdariyah. Ya. Disebutkan ma mausulah itu artinya alladzi, minal ladzi. Alladzi itu artinya pokoknya semua yang masuk dalam kategori yang itu. Ya. Semua yang. Ya. Apa-apa yang. Jadi apa-apa yang kalian persekutukan. Jadi semua yang dipersekutukan, baik itu bintang, bulan, matahari, berhala, api, manusia, jin, malaikat, dan lain sebagainya, itu disebut dengan minal asya, ya, ada segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang disembah itu, kata Nabi Ibrahim, inni bari'un, ya, saya berlepas diri dari segala sesuatu tersebut. Karena apa? Qala bihadza lamma dhahara anna hadhil asya' makhluqah. Kenapa beliau mengatakan demikian? Kenapa beliau mengatakan saya berlepas diri dari semua segala sesuatu yang kalian persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla? Li'anna dhahara anna hadhil asya' makhluqah la tanfa'u wa la tadur. Ketika beliau sudah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dijadikan sembahan oleh kaumnya itu adalah makhluqah, diciptakan, ya, makhluk. Jadi kalau dia makhluk berarti derajatnya sama dengan kita, ya, sama-sama makhluk, sama-sama diciptakan. Bahkan kita lebih baik, ya. Manusia lebih baik daripada makhluk yang lain, lebih istimewa, ya. Karena manusia diberikan akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi insan itu diciptakan oleh Allah dalam ahsani taqwim, dalam bentuk dan rupa yang paling baik, ahsan.
Ahsan itu isim tafdil namanya. Dari Hasan. Kalau Hasan itu baik. Kalau Ahsan, paling baik atau lebih baik. Jadi manusia, kata Allah Azza wa Jalla, diciptakan oleh Allah dalam kondisi atau bentuk dan rupa yang paling baik. Di samping itu, diberikan juga akal. Ya. Maka manusia lebih istimewa daripada makhluk-makhluk yang disembah. Ya. Manusia lebih istimewa. Karena diberikan akal oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, akal itu fungsinya untuk apa? Untuk memikirkan itu. Siapa yang pantas disembah dan siapa yang tidak pantas. Dan yang pantas disembah satu-satunya adalah yang menciptakan kita, yaitu Allah. Makhluqah la tanfa'u wa la tadur. Mustadillan ala dzalika bi ufuliha. Makhluk, jadi kaukab, qamar, syams, semuanya makhluk. La tanfa' wa la tadur. Yang tidak memberikan manfaat dengan sendirinya dan tidak memberikan mudarat dengan sendirinya. Jadi bulan, matahari, bintang itu tidak memberikan manfaat sendirinya. Artinya ketika dia memberikan cahaya, cahaya itu bukan semata-mata dari diri mereka. Tapi ada yang ciptakan cahayanya itu. Ya. Sinarnya itu ada yang ciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya mustadillan ala dzalika bi ufuliha. Ya. Jadi dasar argumentasi Nabi Ibrahim mengatakan bahwa kenapa bulan, bintang, matahari itu makhluk dan tidak memberikan manfaat dan mudarat secara sendirinya, ufuliha. Uful itu terbenamnya itu. Ya. Jadi dalil bahwa dia tidak memberikan manfaat karena dia terbenam. Artinya dia tidak bisa dia tidak bisa menyetir dirinya sendiri. Ya. Tapi dia diatur. Dia tidak bisa mengatur dirinya. Bulan, matahari, bintang itu tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Ya. Karena kalau dia bisa mengatur dirinya, dia tidak mau tenggelam. Dia tidak mau hilang. Dia tapi karena dia tidak bisa mengatur dirinya. Artinya ada yang atur. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa kullun fi falakin yasbahun, kata Allah. Dan semua bintang-bintang dan semua benda-benda langit termasuk bumi ini fi falakin yasbahun. Ya. Di falak, di porosnya itu. Mereka yasbahun. Yasbahun itu artinya apa yasbah? Apa artinya sabah yasbah? Berenang. Jadi Allah memberikan statement atau firman bahwa menggambarkan mereka itu berenang. Ya, kalau dalam bahasa ilmiahnya itu mereka berotasi dan berevolusi. Jadi berenang. Jadi seperti berenang, alam ini seperti berenang mereka. Coba kalau kita lihat tayangan-tayangan tentang alam semesta itu, seperti berenang di alam raya. Jadi alam raya ini sangat luas. Allah menciptakan alam raya ini sangat luas. Dan bumi itu bagi benda-benda langit itu seperti berenang di di tempat yang sangat luas. Makanya disebut oleh Allah yasbahun. Mereka seperti berenang. Mereka berenang di falak, ya, di porosnya masing-masing. Ya. Nah, itu menunjukkan uful itu artinya tenggelamnya itu menunjukkan bahwa dia itu hudus. Alladzi huwa dalilu hudutsiha. Jadi berenangnya benda langit, kadang terlihat, kadang tidak terlihat, itu merupakan bukti bahwa benda-benda langit itu makhluk yang hudus, yang berubah. Ya.
mengalami perubahan. Kadang terlihat, kadang tidak terlihat. Kadang ada di belahan timur, kadang berputar dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan hudus. Dan sesuatu yang hudus itu berarti dia makhluk. Kalau dia makhluk, maka tidak boleh disembah. Karena bertentangan dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Karena Allah sudah mengatakan dalam ayatnya bahwa yang berhak disembah itu cuma yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Yang hayyun qayyum. Yang hayyun qayyum. Dia hidup dan qayyum dan tidak mengalami perubahan, ya, tidak mengalami hudus, ya. Jadi semua yang hudus berarti makhluk, ya. Dan kalau dia tidak hudus berarti dia khaliq. Dan yang tidak hudus itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Quran surah Al-Ikhlas disebutkan apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Serupa dari sisi apanya? Serupa dari sisi bahwa dia tidak hudus. Itu yang tidak bisa diserupai oleh makhluk. Ya. Karena makhluk itu semuanya pasti hudus. Ya, pasti hudus. Mau dia arash, mau dia surga, neraka, malaikat, semuanya hudus. Kursinya Allah juga hudus, semuanya hudus. Ya. Semuanya makhluk. Ya. Dan yang tidak hudus cuma Allah. Nah, karena itu dalam ayat yang tadi kita baca, Nabi Ibrahim mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya. Nah, lalu siapa yang saya sembah? Atau siapa yang pantas disembah? Kata Nabi Ibrahim. Siapa yang pantas kita sembah? Yang pantas disembah, kata Nabi Ibrahim, Inni wajjahtu wajhiya. Sungguhnya aku menghadapkan wajahku. Apa maksudnya menghadapkan wajahku di sini? Maksudnya adalah ay qasadtu bi'ibadati wa tauhidi Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya saya hadapkan wajahku? Hadapkan itu bukan berarti berhadap-hadapan di situ ya. Jadi bukan berarti wajah kita menghadap wajahnya Allah, sama-sama saling lihat, tidak. Wajah tu wajahiyah itu maksudnya bukan menghadapkan secara zahir. Ya. Bukan menghadapkan wajah kita secara zahir. Ya. Karena kita tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Nah, maka maksudnya qasadtu bi'ibadati wa tauhidi Allah Azza wa Jalla. Saya persembahkan, ya. Saya persembahkan ibadahku dan tauhidku ini kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya wajah itu di situ. Ya. Saya beribadah. Karena itu ketika kita beribadah itu disebut kita sedang menghadapkan wajah kita kepada Allah. Ya, ketika kita sholat, ya, itu secara secara zahir kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita menghadapkan wajah kepada Allah itu adalah artinya kita menyembah Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan menghadapkan kita lihat Allah di muka kita, tidak. Ya, karena Allah tidak bisa dilihat. Ya. Walaupun Dia melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat Allah. Ya, makanya ketika kita sholat, kita hadapkan wajah kita kemana? Ke tempat yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kiblat itu adalah arah kita beribadah, arah kita sholat yang diperintahkan oleh Allah. Ya.
Dan ketika Allah perintahkan kita menghadapkan wajah ke kiblat, maka kita hadapkan ke sana. Kenapa? Karena kita tunduk. Ya. Wajah tu wajhiyah, ibadah itu artinya ketundukan, kepatuhan. Jadi kita patuh, kita tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya Nabi ketika diperintahkan menghadap salat Masjidil Aqsa, beliau salat menghadap Masjidil Aqsa. Ya. Dan ketika Allah perintahkan menghadap ke Masjidil Haram, beliau menghadap ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena inti dari ibadah itu adalah kepatuhan, ketundukan, dan penyerahan diri. Apa yang diperintahkan oleh Allah, itu yang kita lakukan. Makanya dalam sejarah Islam, kiblat kita itu ada dua. Ada kiblat yang pertama, ada kiblat yang kedua. Kiblat yang pertama Masjidil Aqsa. Kiblat yang kedua Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu menjadi kiblat justru nanti ketika Nabi sudah sampai di Madinah, sudah hijrah ke Madinah. Padahal perintah salat turun di Mekah. Perintah salat kan turun di Mekah dalam Isra dan Mi'raj. Tapi kiblatnya nanti turun di Madinah. Perintah kiblat itu turun di Madinah. Jadi sebelum perintah berkiblat ke Madinah, ada perintah berkiblat ke Masjidil Aqsa. Maka Nabi ikut perintah itu. Karena apa? Karena Nabi tunduk dan patuh kepada yang diibadahi. Nah, itu yang makna dari kata wajah tu wajhiyah. Saya hadapkan. Saya hadapkan di situ maksudnya saya tunduk, patuh kepada yang apa? Fatiris samawati wal ardh. Kepada yang menciptakan langit dan bumi. Lalu kenapa disebutkan wajah di sini? Kenapa disebutkan wajah? Kenapa dikatakan wajah tu wajhiyah? Saya hadapkan wajahku. Di sini disebutkan wa dzikrul wajhi li'annahu al-adwul alladhi yu'rafu bihi syakhs aw li'annahu yutlaqu 'ala syakhsi kullihi kama taqaddam. Jadi kenapa disebutkan wajah? Ada dua sebabnya kata beliau. Kenapa? Karena pertama jawabannya karena wajah itu yang menjadi penanda atau yang menjadi apa namanya? Wajah itu menjadi pengenal. Yu'rafu bihi syakhs. Kita mengenal orang itu karena mengenal wajahnya. Paham ini? Kalau orang tidak punya wajah kita tidak bisa kenal. Karena itu kalau orang tutup wajahnya kita tidak tahu. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Kalau dia pakai tutup. Kita tahu ini Azam, ini Fakhril, ini Prastio. Karena kita lihat wajahnya. Jadi kita mengenal orang dari wajahnya. Kalau kita tidak lihat wajahnya, kita tidak bisa kenal. Nah, kenapa dikatakan wajah itu? Karena wajah ini sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa kita ini sedang beribadah kepada Allah. Paham? Jadi bukan orang, saya sedang beribadah kepada Allah. Saya tunjukkan wajah saya kepada Allah. Saya hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya yang beribadah sekarang ini, bukan orang lain. Paham? Nah itu kenapa disebut wajah. Kenapa tidak dikatakan saya menghadapkan perutku misalnya. Atau dadaku. Atau tanganku. Tidak. Disebutkan saya hadapkan wajah. Karena dengan wajah itu kita bisa dikenal. Oh berarti ini Azam sedang beribadah. Hambaku Azam sedang sholat. Jadi Allah mengenal. Kita menunjukkan wajah kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu pendapat penjelasan yang pertama. Au li'annahu yutlaqu 'ala syakhsi kullihi. Atau wajah itu adalah merupakan simbol dari seorang manusia secara utuh. Yutlaqu 'ala madza? 'Ala syakhs kulli. Jadi disebut wajah tapi maksudnya adalah seluruh tubuhnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu namanya dzikrul ba'du wa yuradu bihi al-kull. Nah, itu dalam ilmu balaghah dikatakan dzikrul ba'du. Ya. Disebutkan sebagian tapi maksudnya seluruhnya. Kenapa? Karena kalau kita sholat itu kan kalau kita menghadap kiblat tidak ada orang mukanya menghadap kiblat baru perutnya menghadap belakang, tidak ada. Ya. Jadi kalau wajah kita menghadap kiblat berarti seluruh tubuh kita menghadap ke kiblat. Ya. Paham? Jadi wajah itu disebut wajah tapi maksudnya seluruh tubuhnya. Nah, disebut sebagian tetapi yang diinginkan adalah seluruhnya. Itu disebutkan yutlaqu 'ala syakhsi kulli. Jadi sama seperti kalau kita misalnya kalau kita beli sapi. Berapa ekor sapi dibeli? 1 ekor. Apakah yang dibeli cuma ekornya saja? Ya? 1 kali dengan sapinya semua. Ya. Tidak ada orang beli sapi 1 ekor, kemudian kepalanya tidak ada. Kecuali kalau dia beli ekor sapi. Ya. Tidak sama ya, antara beli 1 ekor sapi dan membeli ekor sapi. Saya beli 1 ekor sapi. Atau saya beli ekornya sapi. Kalau saya beli ekornya sapi berarti yang dia beli cuma ekornya saja. Kalau saya beli 1 ekor sapi berarti yang dibeli 1 sapinya semua secara utuh. Ya. Nah itulah. Kalau kita mengatakan wajah Azam, saya tidak pernah lihat wajahnya Azam ini. Berarti tubuhnya Azam tidak pernah terlihat memang. Tidak berarti saya tidak pernah lihat wajahnya Azam, tapi dia punya badan kesini terus. Tapi wajah tidak ada. Jadi kalau orang menyebut wajah berarti seluruhnya. Ya. Sama dengan peribahasa kita dalam bahasa Indonesia itu apa? Saya tidak pernah lihat mana Teo. Saya tidak pernah lihat di batang hidung. Saya tidak pernah lihat di batang hidungnya. Itu dalam bahasa kita kan. Saya tidak pernah melihat batang hidungnya. Ya. Apa artinya kalau batang hidungnya tidak terlihat? Berarti orangnya juga tidak terlihat. Karena batang hidung, yang disebut batang hidung. Tapi maksudnya seluruh tubuhnya itu. Ya. Enggak mungkin Teo kemari kemudian batang hidungnya tidak ada. Maka tidak lihat dapat batang hidung. Enggak mungkin. Ya. Karena batang hidung selalu dibawa. Ya. Begitu juga wajah. Wajah kita itu selalu kita bawa. Kemana-mana kita bawa. Dan dengan wajah itu kita bisa dikenal. Oh ini si fulan, ini si fulan. Nah. Makanya kalau ada orang yang wajahnya mirip kembar, kita bingung gitu. Ya. Kalau kita lihat orang kembarnya kembar identik. Ya. Kita pasti bingung mana ini, mana Muhammad, mana Ahmad. Ya. Kenapa? Karena wajahnya sama. Nah, itulah fungsi wajah untuk dikenal. Jadi pertama-tama yang dikenal oleh orang itu adalah ketika melihat wajah. Andaikan kita lihat dari belakang, kita belum yakin. Ada orang kita lihat jalan dari belakang. Pasti kita bilang, seperti pernah saya lihat ini model jalan orang seperti ini. Tapi di mana? Siapa dia? Nah, kita pasti pergi ke mukanya. Oh ternyata betul ente. Ya. Kalau belum kita lihat wajahnya kita belum bisa yakin. Walaupun mungkin sudah ada bayangan. Karena orang itu kan cara jalannya bisa khusus. Ya. Dari cara jalannya kita
Dari postur tubuhnya kita bisa lihat. Nah, kita ingat, ini pernah saya lihat ini postur tubuh begini. Tapi siapa yang meyakinkan itu ketika kita sudah sampai di depannya? Oh, ternyata mukanya betul, saya kenal mukanya ini. Nah, ini Fakhril, ini Oyo. Kalau tidak lihat wajahnya, mana wajah Fakhril, mana wajah Oyo, tidak bisa jelas. Ya. Ternyata Fakhril dan Oyo satu. Ya. Nah, ternyata sama. Itu makanya di sini disebutkan wajahku wajhiyah. Saya hadapkan wajahku. Artinya saya menghadap kepada Allah. Saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma wajahnya yang beribadah kemudian badannya tidak. Nah, ini juga petunjuk bahwa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus total. Ya. Harus total kita beribadah. Bahkan bukan cuma zahirnya, batinnya juga beribadah. Nah, di situ sudah disebut dengan khusyuk. Ya. Disebut dengan khusyuk itu adalah orang yang ketika dia menghadap pada Allah, beribadah kepada Allah, yang beribadah kepada Allah itu bukan cuma wajahnya saja, bukan cuma lisannya saja, tapi seluruh tubuhnya yang lahiriah dan batiniah itu beribadah juga. Ya, makanya ayat ini bagian dari doa iftitah yang dibaca ketika kita sholat. Ya. Doa iftitah salah satunya adalah ini. Wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini salah satu doa iftitah. Ayat ini, sumbernya dari ayat ini. Selain Allahumma ba'id baini itu salah satunya ada wajjahtu wajhiyya. Ini ayat dibaca dalam doa iftitah. Kenapa dibaca dalam doa iftitah? Karena kita ini sedang sholat ini. Ya, untuk mengingatkan kita bahwa sholat kita ini bukan sekedar berdiri, ruku, sujud, bukan. Tapi kita sedang beribadah kepada yang maha menciptakan. Ya. Kita sedang beribadah kepada Allah, Rabb, yang tidak hudus, yang tidak pernah berubah. Ya. Dan kita sedang beribadah kepada yang diperintahkan kepada kita untuk mengibadahinya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajjahtu wajhiyya. Nah, itu tekanan yang cukup dalam atau makna kalimat yang cukup dalam. Saya hadapkan wajahku kepada Allah. Kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal ardh. Saya hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Artinya yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, yang disembah oleh orang musyrik itu semuanya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan saya menghadapkan wajahku beribadah kepada siapa sekarang? Kepada yang menciptakan itu semuanya. Ya. Nah, di situ tekanan tauhidnya terasa. Ya. Maka ketika kita baca doa iftitah dengan baca wajjahtu wajhiyya itu, kalau kita baca dengan khusyuk dan tekanan suara yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam, itu terasa dia punya pengaruh bahwa kita ini sedang beribadah, sedang menghadapkan wajah kita, ya, sedang tunduk dan patuh kepada yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, termasuk kita ini. Dan di situ akan kita rasakan betapa kecilnya kita ketika beribadah kepada Allah. Bayangkan kita sedang mengibadahi yang menciptakan langit dan bumi, matahari, bintang, bulan. Ketika kita bayangkan bulan, bintang, matahari dan langit begitu besar, kita begitu kecil, dan ada yang lebih besar. Allahu Akbar, Allah lebih besar dari segala-galanya. Ya. Tidak bisa digambarkan besarnya Allah. Ya. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Maka ketika kita merenungkan itu, kita merasa kecil. Ya. Seperti debu.
kita sedang merasa seperti debu menghadap kepada yang maha besar. Di situ akan timbul kekhusyuan. Ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya. Hanifa. Hanifan. Ma'ilan ilad dinil haq. Ya. Hanif itu artinya orang yang condong kepada agama yang hak, agama yang benar. Saya ini, berarti ayat ini adalah ayat yang digunakan oleh orang-orang beriman untuk mendeklarasikan keimanannya, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ketika beribadah kepada Allah, kenapa? Karena saya mengikuti agama yang benar. Hanif, ya, mengikuti agama yang benar, agama yang lurus. Ya. Makanya agamanya para nabi dan para rasul semuanya agama Hanif. Ya. Mau Nabi Nuh, mau Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, seluruhnya sampai Nabi Muhammad SAW, ya, namanya disebut, agamanya disebut agama Hanif, agama yang lurus, agama yang benar, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian musliman. Ya. Aslama yuslimu artinya menyerahkan diri. Ya. Jadi ketundukan ibadah adalah bentuk apa? Bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya disebutkan dalam ayat Quran surah Al-Hajj, Allah mengatakan millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu. Ya. Millata abikum, agama abu kalian, agama ayah kalian. Ibrahim disebut sebagai al-ab, yaitu tokoh tauhid, ya, tokoh manusia-manusia yang mengesahkan Allah, ya, disebut ab, bukan ayah secara keturunan, ya, bukan ayah yang melahirkan kita, tapi kata ayah di situ artinya tokoh utama, ya, tokoh utama, contoh teladan kalian yang utama, yaitu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Dialah yang menamakan kalian dengan muslimin. Ya. Karena Nabi Ibrahim yang mendeklar bahwa dia itu hanifan musliman. Ya. Saya mengikuti agama yang hak, agama yang lurus, dan saya muslim. Ya. Saya menyerahkan diri. Ya. Bagaimana orang menyerahkan diri itu? Menyerah. Orang menyerah itu bagaimana? Dia tunduk kepada orang yang apa namanya? Orang misalnya kalau kita musuh dan musuh menyerah, maka yang menyerah ini pasti tunduk kepada yang menang. Mau dibikin apapun dia tetap tunduk. Itu namanya menyerahkan diri. Nah, menyerahkan diri yang dimaksud dengan ayat ini dalam argumentasi Nabi Ibrahim kepada kaumnya itu, artinya saya ketika menyembah kepada Allah, saya serahkan diri seutuhnya kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan saya kerjakan, dan apa Allah larang saya tinggalkan. Ya, itulah disebut dengan muslim. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau Allah bilang A, kita harus kerjakan yang A. Ya. Kalau Allah bilang A tapi kita kerjakan B, berarti kita belum muslim. Ya. Karena kita belum menyerahkan seutuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang muslim itu dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya. Allah bilang sholat. 5 kali sehari semalam, 5 kali sehari semalam.
Tidak bisa bertawar. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan diri. Ya kan? Kalau kita menyerahkan diri tapi masih bilang, oh jangan, berarti belum menyerahkan diri namanya. Ya, kita belum menyerahkan diri. Kalau kamu punya harta, bayar zakat. Kalau kita merasa menyerahkan diri, bayar zakat. Kalau tidak bayar zakat, maka menyerahkan diri kita itu batal. Nah, begitulah yang terjadi pada Qarun itu. Qarun dulu bagian dari kaumnya Nabi Musa. Tetapi dia tidak mau menyerahkan zakat. Dia bilang, ini hartaku ini. Saya dapat dengan hasil keringatku sendiri, jerih payahku sendiri, dan saya dapat harta ini dengan kecerdasan otakku. Karena Qarun itu orang yang bisnismen, ya. Dia pintar mengolah keuangan, mengelola keuangan. Jadi dia bilang, ini saya dapat harta ini karena saya pintar mengelola, saya punya keuangan. Saya pintar, kalau istilah sekarang itu, saya pintar manage, saya punya harta. Sehingga bisa berkembang, bertumpuk-tumpuk seperti ini. Jadi saya punya semua ini, saya tidak mau serahkan. Maka dia dikatakan sebagai orang yang kufur, orang yang kafir. Ya, menolak perintah Allah Azza wa Jalla. Karena kalau orang yang menolak perintah Allah berarti dia tidak menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan kalau orang tidak menyerahkan dirinya kepada Allah, maka Allah murka sama dia. Kenapa? Karena memang kita ini diciptakan oleh Allah untuk menyerahkan diri kita kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, tapi kita beribadah kepada yang lain, berarti itu kita ya menyalahi perjanjian. Seperti yang disebutkan oleh Allah. Ketika semua anak cucu Adam ditiupkan ruhnya. Dalam ayat Allah mengatakan apa? Apa ayatnya? Alastu bi rabbikum. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim. Wa asyhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi diambil dari semua dzurriyyah Adam, semua anak cucu Adam. Ya, tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali. Semua anak cucu Adam itu diambil apanya? Diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadahum ala anfusihim. Jadi Allah menyumpah setiap anak cucu Adam itu atas diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah Azza wa Jalla. Maka semua bersumpah bahwa Allah itu adalah Tuhan yang disembah. Jadi semuanya. Ya. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah mengatakan, setiap anak cucu Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian nanti ketika dia sudah lahir di muka bumi, dia akan melihat lingkungannya. Maka lingkungannya itulah yang membuat dia menjadi menyimpang. Makanya kalau manusia yang masih ada fitrahnya, walaupun mungkin dia hidup sendiri, ketika fitrahnya itu masih bekerja, masih halus, masih hanif, masih lurus, maka dia akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Maka nanti keluarganya yang membuat dia keluarganya membuat dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Makanya keluarga itu harus mengarahkan anggota keluarganya. Ayah, ibu punya tanggung jawab mengarahkan anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya tetap dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah itu adalah menyerahkan diri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin. Ya, jadi Allah menegaskan lagi. Ya, jadi saya, kata Nabi Ibrahim, beribadah hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengikuti agama yang benar, dan saya serahkan diriku seutuhnya. Ya, serahkan diriku kepada Allah seutuhnya. Ya, disebutkan dalam ayat yang lain, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, inna sholati wa nusuki, dan ibadah. Nusuk itu ibadah penyembelihan. Ya. Saya punya pengorbanan, saya punya sholat, saya punya hidup, saya punya mati. Semuanya saya serahkan kepada Allah. Ya, itu yang disebut muslim. Ya. Nah, ketika menyerahkan diri sebagai seorang muslim hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Ibrahim mendeklar lagi dirinya bahwa wama ana minal musyrikin, dan saya tidak mempersekutukan Allah. Ya. Makanya ketika kita menyembah kepada Allah, kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Makanya disebut khusyuk. Khusyuk itu adalah fokus, ya. Fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kita tidak melihat, seperti kata Nabi, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, al-ihsan. Ya. Rukun ihsan itu adalah kita yakin bahwa kalau kita tidak melihat Allah, maka Allah melihat kita. Ya. Makanya ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita zakat, ketika kita haji, semuanya kita lakukan untuk menyembah kepada Allah dan fokus menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, itu yang disebut dengan muslim. Ya, orang yang muslim, orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ya, begitu juga dalam kehidupan, dan ibadah yang dimaksudkan bukan sekedar sholat, tapi dalam hidup kita ini semuanya. Ya. Kita makan, bagaimana makan? Makan sesuai dengan aturan Allah. Ya. Apa yang boleh kita makan? Sesuai dengan aturan Allah. Jadi kalau kita muslim, maka kita makan yang dibolehkan oleh Allah, dan kita tinggalkan yang tidak dibolehkan. Begitu juga ketika kita minum. Karena kita muslim, menyerahkan diri kepada Allah, maka kita minum apa yang dibolehkan oleh Allah. Dan kita jauhi minuman yang dilarang oleh Allah. Begitu juga makan, ketika minum, pokoknya semua. Ya. Ketika hidup sendiri, ketika hidup berjamaah, mana yang dibolehkan oleh Allah itu yang kita kerjakan. Mana yang dilarang itu yang ditinggalkan. Itu disebut dengan muslim. Maka kalau orang sudah seperti itu, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya para sahabat disebut sebagai orang yang, kalau kita doakan nama sahabat, kalau kita sebut nama sahabat, kita pasti baca radhiyallahu anhu. Karena mereka itu gambaran orang yang menyerahkan diri kepada Allah seperti ini, seperti seutuhnya itu. Ya. Allah bilang A, Allah bilang B. Tidak ada babantah. Ya. Makanya para sahabat Nabi disebut radhiyallahu anhu, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka itu gambaran orang yang muslim secara utuh itu para sahabat. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya mereka ikut. Mau bahkan menyerahkan nyawa sekalipun. Seperti kisah perang Badar itu. Ya. Bagaimana para sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ini sudah berbaiat kepadamu. Kami sudah berjanji untuk membantumu. Ya. Maka kalau engkau menginginkan kami untuk, bahkan menginginkan kami untuk terjun ke laut, kita siap. Ya. Karena sudah menyerahkan diri kepada Allah. Siap. Mau terjun ke laut, mau kemana pun diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan oleh Rasulnya, ikut. Itu makanya mereka disebut radhiyallahu anhu, orang yang diridhai oleh Allah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad radhiyallahu anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya, sesungguhnya Allah telah meridhai orang-orang yang membaiat, ya,
Membaiat itu bersumpah setia kepadamu, hai Muhammad, tahta syajarah, di bawah pohon. Ya. Baiatur ridwan. Ya. Baiatur ridwan. Di mana para sahabat berbaiat setia kepada Nabi SAW, apapun yang terjadi, kita ikut perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah gambaran seorang Muslim. Ya. Maka mereka disebut oleh Allah dengan gelar radhiyallahu anhu. Allah ridho sama mereka. Nah, kalau kita ikut mereka, maka kita juga mendapat ridhonya Allah. Kalau ikut sama mereka. Ya. Dan dalam ayat Allah mengatakan, walladzina taba'uhum biihsan. Ya. Jadi orang yang diridhoi oleh Allah itu orang yang mengikuti Rasulullah, para sahabat, dan orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang disebut mengikuti para sahabat yang ihsan itu, ada yang mengatakan bahwa hanya para tabi'in dan tabi'in saja, tapi sebagian para ulama tersebut mengatakan semua kaum muslimin ya, yang ikut kepada jejak mereka, mencontoh dan meneladani mereka, semuanya itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga kita bagian dari orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan catatan itu tadi, kita harus menyembah hanya kepada Allah, menghadapkan seluruh kehidupan kita, baik lahiriah dan batiniah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan petunjuk, diberikan pertolongan untuk bisa menjadi orang-orang yang menyerahkan diri kita kepada Allah secara utuh, lahir dan batin, sehingga kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.